Baik, selamat siang sahabat Tribuners. Saat ini kita sedang berada di kantor BPKAD Kabupaten Sika. Kita sedang bersama dengan Bapak Paul Prasetyo. Beliau akan menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita terkait yang kemarin tim Kejar Sika datang ke sini. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya, mungkin diceritakan sedikit, jelaskan sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Benar, tim kejaksaan kemarin datang ke kantor pagi sekitar jam 10 dalam rangka untuk mengambil dokumen-dokumen asli dari kasus BTT tahun 2021 di BPBD. Karena membutuhkan waktu dan juga spesifikasi dari dokumen, sehingga ada beberapa ruang yang harus ditutup untuk pelayanan karena harus mencari atau mengumpulkan dokumen. Ada 4 ruangan, itu adalah bidang akuntansi, bidang anggaran, dan bidang perbendaharaan, dan juga ruangan sekretariat. Tetapi bukan penyegelan kantor. Sehingga setelah dokumen selesai diambil dan dibawa oleh tim pelayanan keuangan di kantor BPKAD Kabupaten Sika tetap berjalan seperti biasa. Baik, itu saja penjelasan terhadap kegiatan kejaksaan dalam rangka melaksanakan surat perintah penggeledahan yang dilakukan pada kemarin. Tujuan dari penggeledahan sendiri apa, Pak? Untuk mengambil dokumen-dokumen asli dari berkas-berkas terkait kasus BTT tahun 2021 di BPBD. Anggarannya berapa yang diduga yang mereka temukan atau apa? Kalau temuan BPK-nya itu ada selisih kas sebesar 900-an juta lebih. Ada rinciannya di LHP BPK. Dari total anggaran di BTT di BPBD itu sebesar 11 miliar lebih. Bapak, ini setelah penggeledahan apakah aktivitas di kantornya seperti apa? Aktivitas di kantor berjalan seperti biasa. Hanya selama jangka waktu penggeledahan itu memang untuk ruangan yang sementara diambil dokumennya itu kami tidak melakukan pelayanan terhadap SKPD. Berarti sudah kembali normal seperti biasanya? Sudah. Sejak kemarin setelah tim kejaksaan kembali, kegiatan berjalan normal. Pak Kaban, sejauh ini terkait dengan kasus BTT, Pak Kaban sendiri sudah berapa kali diperiksa? Kami kalau dalam surat panggilan ada 3 kali, tetapi konfirmasi dan pengantaran dokumen itu sudah saya ke kejaksaan sekitar 6-7 kali. Kemarin yang terakhir surat panggilan itu untuk hari Selasa itu dibatalkan akan ditunda pada waktu yang akan disampaikan dengan surat pemanggilan berikut. Boleh kami ketahui sedikit seperti apa sih pertanyaan seputar BTT yang ditujukan kepada Pak Kaban Keuangan? Mulai dari proses perencanaan, kemudian penganggaran, perubahan perkada atau peraturan bupati untuk menampung BTT, karena ada kenaikan anggaran BTT, walaupun sebenarnya di dalam 3 kali perubahan perkada itu tidak hanya untuk menganggarkan tambah daripada anggaran BTT, ada juga hal-hal lain. Tetapi karena ini kasus BTT, maka ada 3 kali perkada sebelum Perda perubahan APBD yang dilakukan penambahan anggaran. Sampai dengan SPJ dan pengesahannya, termasuk hasil LHP BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 yang ditemukan pengelolaan BTT di BPBD tidak tertib. Katanya mereka ambil yang aslinya.
Kalau di kami juga kopi karena LHP BPK itu yang asli hanya di kepala daerah dan pimpinan DPRD. Nah, kami juga mengopi. Boleh tahu BTT tahun 2021 sendiri besar anggaran yang dikucurkan sesuai dengan SK Bupati sendiri berapa? Kalau sesuai dengan di anggaran itu pada APBD perubahan totalnya 19 miliar. Pencairan dananya itu seluruhnya 13 miliar lebih, di BPBD khususnya 11 miliar lebih. Sedangkan yang lainnya itu diakses oleh SKPD lain yang berhubungan dengan penanganan COVID seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, ada Kominfo, ada juga Dinas Lingkungan Hidup karena ada urus pemakaman COVID. Itu dinas-dinas juga yang mengakses BTT, termasuk bagian Kesra untuk melaksanakan pembayaran bansos tidak terencana, dan kami di BPKAD untuk mengembalikan kelebihan pendapatan. Karena BTT itu selain digunakan untuk tanggap darurat atau untuk kebencanaan, juga untuk penanganan bansos tidak terencana dan juga mengembalikan kelebihan pendapatan daerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.